Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau di sini sebutkan itu Allah sudah sampaikan sama malaikat itu yang urusi amal kebaikan dan urusan keburukan. Hei malaikatku, sini dulu. Sini dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allah yaqulullahu iza arada abdi. Kalau hambaku mau ayyamal sayatan, mau rencana keburukan, fala taktubuha alai. Yang kudu tulis, tulis ke. Hatta ya'malha, sampai nak kerja baru kau tulis ke. Yang kudu dulu. Coba lihat ya, Allah sudah ada instruksi dari petugas ini, petugas. Yang kau langsung si catat-catat kan? Jangan dulu. Sabar kau, jangan kau langsung tulis. Sampai dia nak kerja, kerja baru dia ya bertulis. Fa in amilaha faktubuha. Ya. Apabila dia kerjakan baru kau tulis bimisliha, yang semisal saja. Yang kau kasih lebih-lebih, yang kau tambah dosanya, jangan. Yang semisal saja. Ini tafsirnya nih. Wa in tarakaha min ajli. Ini siapa yang tinggalkan karena ajli, kemuliaanku, sehingga dia tidak kerjakan itu. Jadi bukan meninggalkan suatu dosa karena terpaksa. Kenapa anda ambil sana mangga? Tiba-tiba ada satpam. Berarti ini dicatat dosa atau pahala, Pak? Dosa. Yeah. Hanya karena kesempatan saja. Hanya karena kesempatan saja. Kalau dia tinggalkan keagungan Allah, karena takut sama Allah, malu sama Allah, merasa dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, catat kebaikan itu. Pada sudah minasusun strateginya. Gitu Pak ya. Jadi kembali. Ini tafsirnya nih. Jadi jangan cuma Bapak jangan merencanakan sesuatu yang kalau malam nasusumnya merencana jelek. Kan siapa yang tinggalkan dapat pahala. Ini jangan lupa, ini ajlinya. Ditinggalkan karena keagungan Allah. Ini min ajlinya penting. Ini penting, min ajlinya. Karena takutnya sama Allah, malu sama Allah, keagungannya sama Allah. Ini pahala tersendiri nih. Itu di hati itu sudah ngamuk itu. Jangan saya malu sama Allah. Faktubuha. Catatlah dia lahu. Baginya hasanatan. Satu kebaikan. Kalau ajli, karena niatnya untuk saya sehingga dia tidak kerja. Itu saya kira Pak ya. Kita coba sedikit kembali ke. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hisam bin Munaibbi. Dia berkata, inilah sesuatu yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyebutkan hadits darinya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, maka aku menulisnya sebagai salah satu kebaikan selama dia belum melakukannya. Maka jika dia melakukannya, maka aku menuliskannya sebagai 10 kebaikan. Dan apabila dia berkeinginan untuk kejelekan, maka aku akan mengampuninya selama dia belum melakukannya. Namun jika dia mengamalkannya, maka aku menuliskannya sebagai satu kejelekan dan dia lebih mengetahuinya. Seraya dia berfirman, kalian awasilah dia. Jika dia mengerjakan kejelekan, maka kalian tulis dengan semisalnya. Dan apabila dia meninggalkannya, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Karena dia meninggalkannya karena aku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila salah seorang dari kalian memperbagus Islamnya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat 10 semisalnya hingga 700 kali lipat. Dan setiap kejelekan yang dia kerjakan niscaya dicatat dengan semisalnya hingga dia menemui Allah. Kata di sini ada kata-kata memperbagus Islamnya, ya. Kalau Bapak Islam, ada orang Pak semua yang dilakukan tidak diakui. Syirik namanya. Kufur atau nifak. Islam tapi tidak bagus. Atau bid'ah. Atau riya. Atau sum'ah. Dan yang semisalnya. Itu hati-hati ini kalau sudah masuk di sini. Jadi tadi itu 1 kali 10 kali 700 kali berapapun itu rumus umum. Dikecualikan nanti beberapa orang. Maka nanti sholat berjamaah bisa 27 kali 10 kali 700 kali berapapun. Tapi ada orang sholat berjamaah tidak dapat apa-apa. Tergantung nanti waktunya, ilmunya, dan siapa pelakunya. Nanti kembali kepada pelakunya, Pak. Ya. Ini baru hadis bil hadis. Kita belum masuk di syarah umum, di syarah. Ini masih ada hadis-hadis yang ya, ada kurang lebih 8 hadis sebagai syawahid. Ini syarah hadisnya. Syarah umum, ada syarah khusus. Ini nanti yang penting, ya. Ini nanti penting ini. Siapa tahu ada yang bertanya, bagaimana bisa dapat pahala padahal dia tidak kerja? Sebagaimana pembunuh 100 orang, dia kan tidak bikin apa-apa, ya? Iya, sudah membunuh 100. Masuk surga atau tidak? Masuk surga. Dia sudah beramal atau tidak? Fisik tidak, tapi hamma dia sudah punya. Ya, hamma dia sudah punya. Bahkan sudah dia sebagian menuju pembuktian fisik karena tinggalkan kampungnya. Tapi belum dia sholat, belum. Maka bersyukurlah, Pak, ya. Alhamdulillah kalau Bapak itu diberi niat oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang baik, Pak, itu sudah rahmat itu. Tidak akan bisa muncul niat di hati yang benar kalau bukan rahmatnya Allah. Yang disebut amal ini, Pak, luar biasa. Dimulai niat dulu. Kapan disebut kebaikan dan berapa nilainya? Jadi kalau Bapak sudah rencanakan sesuatu, ada penghalang misalnya, sudah mau sholat duha, ternyata ada orang yang ngajak jalan. Tidak jadi. Niatnya dicatat. Tapi tidak dapat 10 dia. Ya, sudah ada hama. Dia melihat orang kaya. Dia bilang mudah-mudahan saya jadi kaya. Kalau saya jadi kaya, saya pesta pura, pesta begini-begini. Dia berniat. Ternyata dia tidak jadi kaya. Dicatat dosa atau pahala? Dosa karena dia sudah punya rencana. Hanya penghalangnya apa? Cuma tidak jadi, harta ya datang. Tapi dia sudah pasang niat dalam dirinya. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Cuma hartanya saja yang tidak datang. Seandainya ujuk itu harta, Pak, nah lakukan. Sama dengan orang yang membunuh saudaranya. Cuma karena dilombai saja. Kan 2 orang berkelahi. Sama-sama pegang pedang. Yang satu duluan. Kata Nabi itu al-qati wal maktul fahuma finnar. Yang dibunuh dengan dibunuh sama-sama masuk neraka. Bagaimana yang pembunuh ya? Pasti. Kalau yang dibunuh ya Rasul, kata Nabi, itu kan cuma dilombai.